Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasbin Nuzahra dengan NIM 3523105595. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal untuk mengampu mata kuliah K3 yang berjudul Analisis Implementasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Pelindo Regional 4 Cabang Makassar. Jurnal Kesehatan Luwu Raya. Penulis Wani Ampulembang, Muhammad Ilyas Zamli Dendarti, tahun 2024. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dilakukan melalui suatu sistem, yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan SMK 3 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, serta mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja buruh dan pekerja serikat buruh, dan juga menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Yang kedua ada tujuan, meningkatkan keselamatan kerja, meningkatkan kinerja K3, meningkatkan kesadaran dan kompetensi SDM, mematuhi peraturan dan standar K3, melindungi lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan K3 merupakan komitmen perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi keselamatan serta kesehatan bagi semua orang di tempat kerja. Sesuai PP nomor 50 tahun 2012, kebijakan K3 harus memerhatikan tinjauan awal kondisi K3, kinerja manajemen K3, dan masukan dari pekerja. Yang kedua, penerapan K3. Proses strategis penting dalam organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko terkait lingkungan kerja. Disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya di tempat kerja, peraturan perundang-undangan, dan mempertimbangkan SDM yang ada. Yang ketiga, pelaksanaan rencana K3 mengacu pada SOP dan instruksi kerja yang dibuat oleh personel kompeten, didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana. Yang keempat, evaluasi kinerja K3 mencakup pengukuran mencapai tujuan dan sarana dalam rencana K3, meliputi penilaian pengurangan kecelakaan atau penyakit kerja, partisipasi karyawan dalam pelatihan dan efektivitas sistem manajemen risiko. Yang kelima, peninjauan dan perbaikan kinerja SMK 3 bertujuan menilai kecakupan dan efektifan SMK 3 terhadap standar yang ditetapkan, mencakup pengumpulan informasi terkait penerapan kebijakan K3, hasil pemantauan kinerja K3, dan memasukkan dari pekerja. Yang keempat ada metode penelitian. Yang dipakai metode deskriptif kuantitatif, pengumpulan data primer, analisis dokumen, data sekunder. Yang terakhir ada evaluasi kinerja K3.
Yang kelima ada pembahasan. Yang pertama, kebijakan ketiga terintegrasi. Penelitian menunjukkan bahwa PT Pelindo Regional 4 telah menerapkan kebijakan ketiga yang jelas dan berintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Kebijakan ini hanya mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi juga harus disosialisasikan kepada semua pegawai untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan yang baik. Yang kedua, proses peninjauan dan evaluasi. Peninjauan dan evaluasi kinerja SMK 3 merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas sistem K3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peninjauan dilakukan secara berkala untuk menilai kecakupan dan efektivitas kebijakan ketiga, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk hasil pemantauan kinerja ketiga dan pemasukan dari pekerja. Yang ketiga, tantangan dalam implementasi. Meskipun ada kemajuan dalam penerapan SMK 3, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti kurangnya personel K3 yang kompeten dan kebutuhan untuk pelatihan lebih lanjut. Beberapa informan menyatakan bahwa masih ada kekurangan dalam pemenuhan jumlah tenaga ahli K3 yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan K3. Yang terakhir, ada perbaikan berkelanjutan. Penelitian menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SMK 3. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis hasil, dan pengembangan rencana tidak lanjut untuk mengatasi ketemuan yang mengidentifikasi selama audit dan evaluasi. Dengan melakukan perbaikan berkelanjutan, perusahaan dapat memastikan bahwa sistem K3 tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya meningkatkan keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan kinerja K3, komitmen manajemen, mengolah resiko yang lebih baik, pengelolaan resiko yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, di sini juga ada kekurangannya. Keterbatasan data, subjektivitas dalam wawancara, fokus terbatas, keterbatasan waktu dan sumber daya, keterbatasan dalam analisis dokumen, kekurangannya data kuantitatif, perubahan lingkungan kerja. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja dan meningkatkan kinerja K3 pada penerapan sistem manajemen K3 di PT Pelindo Regional Cabang Makassar sudah dilaksanakan sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 dengan hasil audit internal persentase penerapan memuaskan. Saran dari penelitian ini meningkatkan pelatihan K3. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan K3 bagi seluruh karyawan, terutama bagi personel yang bertanggung jawab dalam implementasi SMK 3. Pelatihan yang lebih spesifik dan mendalam dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan dalam penerapan prosedur keselamatan. Penguatan
Komunikasi internal, meningkatkan saluran komunikasi internal untuk memastikan bahwa semua informasi terkait kebijakan dan prosedur K3 disampaikan dengan jelas kepada seluruh karyawan. Penggunaan papan pengumuman, email, dan pertemuan rutin dapat menjadi saran efektif untuk menyampaikan informasi. Terakhir ada evakuasi dan peninjauan berkala. Melakukan evaluasi dan peninjauan berkala terhadap penerapan SMK 3 untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hal ini dapat dilakukan melalui audit internal dan pengumpulan masukan dari karyawan. Sekian dari penjelasan review jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.